Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dalam agama itu ada bidang. Kalau ini adalah bidang politik, maka namanya fiqh siasah, yaitu hukum yang berhubungan dengan siasah, dengan politik di satu sisi artinya, dengan di sisi lain juga disebut dengan kekuasaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Setelah kami menyampaikan hamdalah, salah dan salam yang kami hormati para jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan mengisi pengajian kita dengan topik sesuai dengan kebutuhan kita dewasa ini. Karena pada prinsip daripada syariat itu disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana pada awal turunnya juga diterangkan bila ada masalah. Jadi bukan syariat itu diberi sebuah kitab, kemudian kitab itu dibacakan oleh Nabi Muhammad seperti pengajian kita, tetapi adalah berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan hari ini barangkali berbeda dengan kebutuhan besok, maka Rasulullah lah yang akan menjawab. Karena kita sama-sama maklum bahwa syariat Islam berada di tangan Rasulullah. Tidak bisa orang lain campur tangan selain yang telah diberi diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sehubungan dengan pembahasan ini kami sudah beberapa kali ditanyakan, meskipun tanyanya adalah sederhana tentang apa yang dihadapi oleh umat, yaitu berkenaan dengan pilkada. Pilkada itu yang pertama, apakah pilkada itu urusan agama? Maka dengan demikian kita menyikapi dengan cara agama. Tapi kalau pilkada itu urusan dunia, itu diserahkan saja kepada masyarakat. Anta a'lamu bi umuri dunyakum, masyarakat sudah sangat tahu, seperti yang sudah kita lihat sekarang ini sudah diatur. Maka karenanya pertanyaan ini sebenarnya saya tidak layak menjawabnya. Pertama, tidak memiliki potensi, tidak memiliki peran dalam bidang ini. Karena biasa masalah politik adalah dibahas oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini. Apalagi yang berhubungan dengan untuk menentukan pilihan siapa yang kita pilih. Ini
sudah lebih serius lagi. Nah, jadi dengan demikian mudah-mudahan kita tidak pecah. Kita harus mampu memilih dan memilah berdasarkan ilmu, berdasarkan pengalaman, dan juga berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, masalah ini sangat baik diserahkan kepada masing-masing kita sendiri. Hanya saja kalau dalam agama itu ada bidang. Kalau ini adalah bidang politik, maka namanya fiqh siasah, yaitu hukum yang berhubungan dengan siasah, dengan politik di satu sisi artinya, dengan di sisi lain juga disebut dengan kekuasaan, dengan kepentingan dan sebagainya. Jadi karenanya yang pertama-tama kita tidak boleh memisah diri dengan politik. Kenapa? Karena syariat Islam itu mengatur dalam semua hal. Kaffah wa ma arsalnaka illa kaffatan lil alamin. Kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Di ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agama Islam agama yang lengkap dan juga akan menjadi rahmat. Apa arti lengkap? Berarti tidak ada yang dilupakan. Dengan demikian termasuk masalah politik. Dengan demikian umat Islam perlu peduli dalam bidang politik. Kenapa? Karena politik adalah bahagian dari pengertian syariat. Apa arti syariat? An-nudumul lati syara'allahu usulaha liya'khudhal insanu ma yata'allaku bidinihi wa yata'allaku bil insan wa yata'allaku bil muslim bi akhihil islam wa yata'allaku bil qaumi wal hayah. Artinya syariat Islam aturan undang-undang yang sengaja Allah menetapkannya, prinsip-prinsipnya, usulaha, prinsip. Jadi syariat Islam diterangkan prinsip-prinsip yang prinsip itu bisa dijalankan semenjak Rasulullah dan sampai menjelang kiamat, sampai kiamat. Nah, jadi kenapa sampai di situ? Karena mencakup dalam semua bidang. Dengan demikian syariat Islam itu tidak ada ruang kosong. Maka dengan demikian harus kita pahami yang pertama-tama Islam tidak sempit. Yang kedua, Islam tidak beku. Artinya beku tidak bergerak dan tidak kaku. Tidak kaku yang dimaksudkan dengan sini tidak peka dalam hal-hal penting. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, masalah politik adalah sesuatu masalah yang sangat penting. Kenapa penting? Itulah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan dengan negara, dan hubungan manusia dengan kehidupan. Sampai semua itu diatur, maka Islam jalan sampai semua bahagia. Karena dalam kitab kami belajar dulu di pesantren itu tidak boleh kencing di lubang-lubang yang di dalamnya ada semut. Kenapa? Maklumlah kalau kencing dalam lubang semut berarti dia akan banjir itu, tsunami. Tsunami tidak boleh. Jadi dengan demikian lengkap sekali. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, satu di antaranya, tidaklah benar apa yang dikatakan orang. Kalau kita ingin baik,
ingin saleh adalah tinggalkan politik. Nyan politik kan urusan kita nyoy, nyan urusan dunia. Katakan andai katanya kita pegang, maka umat Islam hanya pernah bangkit. Pengertian daripada politik adalah bukan seperti yang berkembang sekarang. Ada yang benar dan ada yang salah. Arti benar bahwa pengertian daripada politik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan, hubungan dengan kekuasaan, hubungan dengan strategi, bagaimana berhubungan Islam dengan perang, bagaimana hubungan Islam dengan hukum dan sebagainya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, orang yang berpendapat bahwa tidak boleh mengurus politik itu adalah kesan-kesan yang dibawa oleh penjajah, supaya penjajah itu lebih mudah, lebih enak menguasai negeri kita ini, karena tidak ada protes apa-apa, tidak pernah memperhatikan sesuatu yang penting, maka mereka lebih mudah menguasai alam kita. Karena mereka menjajah kita bukan masalah hubungan agama, tetapi adalah masalah ekonomi dan sebagainya. Kita sudah sama maklum, karena masalah ekonomi di Aceh ada hubungan dengan ulama, maka mereka juga mengatur strategi. Itulah politik satu di antaranya. Kenapa Belanda mengutuskan Senok Logroño itu ke Arab untuk belajar supaya tahu hukum-hukum Islam, apa yang sangat berbahaya dalam Islam, apa yang tidak boleh diganggu. Maka dengan demikian beliau terkenal waktu itu kumpul putih, karena maklumlah orang barat ya, warnanya putih, kumpul putih. Bahkan saya dengar beliau itu karena ulama, karena belajar di Arab, ulama, tapi ulama kafir. Beliau belajar ulama, bahwa beliau itu adalah kalau pergi ke desa-desa, beliau bisa gemerajah. Namanya sakit perut, gemerajah. Sebab tradisi ulama agama ini dengan doa. Ini bahagian daripada doa. Jamaah yang berbahagia, maka dengan demikian satu kesimpulan, bahwa kita jangan alergi dengan politik, jangan mengasingkan diri dengan ini. Hanya saja bagaimana politik Islam. Yang kedua, boleh terjun dalam bidang politik. Apakah dengan demikian bebas saja kita melakukan apa yang kita kehendaki? Dalam Islam juga tidak menyelimen, tidak kaku, pandai, jelas. Rohnya Islam itu mengatur semua yang diperlukan oleh manusia. Yang diperlukan oleh manusia itu diatur oleh agama. Maka saya pernah dalam tesis, bukan tesis ini, bahkan skripsi saya dulu, karena saya jurusan perbandingan hukum, mukaranah kalau istilah dulu. Maka di sana kita menulis beberapa pendapat di samping orang Islam yang juga sudah ada dalam kitab-kitab. Maka bagaimana pendapat-pendapat orang lain, termasuk orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang menerangkan tentang ini. Jadi
Jadi kami baca beberapa saja yang berhubungan dengan ini. Seorang tokoh Masehi Syria yang sekarang sudah dalam suasana perang, tokoh Masehi Syria, dia berpendapat, namanya Al-Faris Al-Khuri. Beliau menyatakan bahwa Islam itu cukup sempurna. Kesempurnaan hukum Islam itu tidak saja diyakini oleh umat Islam, tetapi diyakini oleh semua pihak, termasuk sarjana non-Islam dari timur dan dari barat. Beliau menyatakan Muhammad adalah seorang nabi yang terbesar di dunia. Tidak pernah ada memperoleh nabi yang sebanding dengan Muhammad. Agama yang dibawa Muhammad adalah agama yang paling sempurna. Muhammad telah meletakkan syariat Islam 4.000 masalah ilmiah, baik dalam bidang sosial, dalam bidang hukum, bahkan seluruh sarjana hukum harus mengakui kehebatan syariat yang dibawakan oleh Muhammad. Karena apa? Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Muhammad sesuai dengan ilmu dan sifatnya ilmiah. Jadi dengan demikian malam ini kita sudah tahu, bukan saja kalau orang luar, orang kafir saja mengakui seperti ini, kenapa kita masih ragu dengan nilai-nilai Islam? Kemudian seorang tokoh Kristen Lebanon dengan hati yang tetap, saya mengakui bahwa di dalam fikih terdapat segala kebutuhan, baik di dalam bidang akad, perdagangan, bidang peradilan, maupun bidang-bidang lainnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan beribu-ribu kitab yang disimpan di dalam perpustakaan Islam. Pustaka besar di Eropa. Di Eropa sendiri ada perpustakaan Islam yang sangat besar. Kitab itu adalah hasil karya ribuan ulama-ulama, dan kita sangat kagum membaca isi dari kitab-kitab itu. Semuanya seperti dibutuhkan oleh manusia. Seorang peneliti dari Amerika Serikat bernama Profesor Hawking, guru besar filsafah pada Harvard University, menyatakan dengan panjang lebar yang berhubungan dengan syariat Islam, berhubungan dengan mazhab-mazhab, berhubungan dengan ilmu usul fiqh dan ilmu-ilmu lain, saya meyakini dan merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu dengan syariatnya, semua prinsip-prinsip yang dibukukan oleh dunia, di sini bukan dituliskan, oleh masyarakat baik alam pada masa zaman modern, sangat diperlukan sampai sekarang. Ini banyak, ini karena kita susun ini banyak tulisan yang berhubungan dengan ini. Kesimpulannya saja, tidak perlu diperpanjangkan bidang ini, yaitu bahwa kita tidak ragu lagi kepada prinsip agama kita. Dengan demikian, apakah politik termasuk? Tentu saja. Kalau memang politik tidak termasuk, berarti tidak sempurna. Karena masyarakat sangat membutuhkan siapa yang mengatur rakyat kalau tidak ada pemilu. Bagaimana ada pemilu kalau tidak ada yang urus dan sebagainya? Maka dengan demikian jelas, terjun dalam bidang politik, andai kata orang itu niatnya ikhlas karena Allah, itu ibadah.
Jadi kalau pengurus-pengurus partai duduk bermusyawarah dan mengkaji apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara mendistribusikannya dan sebagainya, maka kegiatan semua itu ibadah. Kenapa yang ibadah? Itulah at-tudkhilul surur fi qulubil mu'minin. Salah satu amal yang paling banyak pahalanya adalah rakyat gembira, memberi gembira, senang, wa an tukshifa kurbah, supaya manusia tidak susah. Kalau bagaimana tidak susah? Karena ada, kalau membutuhkan pangan disediakan oleh pemerintah. Siapa pemerintah itu? Yang sudah diatur dan bidangnya masing-masing. Kemudian antu tridalju, kalau ada kelaparan segera ditangani. Maka dengan demikian seolah-olah prinsip tidak pernah berhenti dengan keagungannya, tetapi langsung berbuat. Apa berbuat? Bagaimana saudara kita harus gembira, bagaimana saudara kita tidak lapar, dan bagaimana saudara kita tidak susah. Dan ini ada pada setiap zaman, termasuk zaman sekarang ini. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, hanya di dalam agama kita ini ada beberapa hal. Maka saya walaupun tidak perlu panjang, sedikit menyampaikan beberapa prinsip Islam dalam menyikapi masalah politik, yang kalau dalam fiqh disebut diantaranya fiqh siasah, ya. Al-ibratu fil Islam al-jauhariyah, laisa al-ibratu bi madhariyah. Yang diperhitungkan dalam Islam adalah substansinya, inti pokoknya. Islam itu apa inti pokok? Inti pokok menjalankan perintah Allah, amar ma'ruf nahi munkar, itu dijaga. Maka di sana dijabarkanlah lebih luas lagi dengan maqasidus syariah. Syariat Islam itu turun 14 abadnya lalu, bagaimana dengan masa sekarang? Maka diaturlah tujuan-tujuan syariat. Di antaranya adalah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga bidang ekonomi. Yang ketiga adalah menjaga hubungan nasab, keluarga, dan sebagainya. Bahkan ini sudah kita terangkan pada masa-masa yang lalu. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, apabila dalam hubungan politik ini adalah menyangkut dengan kepentingan umat, maka salah satu di antaranya kita telah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau hanya kita terjun dalam bidang politik, tidak terbayang masalah agama. Yang penting terbayangnya saya mendapat kedudukan, saya mendapat uang. Bahkan kemana uang lari, ke sana kita pergi. Itu tidak menjaga prinsip-prinsip yang disampaikan dari prinsip politik Islam. Jadi inilah yang dihindari. Maka karenanya orang tidak semua harus terjun. Apalagi saya dulu pernah turun dalam bidang politik karena saya orang NU. Dulunya saya waktu di Sigli wakil ketua Badan Pertimbangan Partai, karena dulunya ada 3 partai, Golkar, P3, dan saya rasa PDI 3. Karena saya dari NU, maka ditunjuklah sebagai wakil ketua pertimbangan. Apa yang dipikirkan oleh partai, kita membuat pertimbangan-pertimbangan seperlunya. Walaupun umur saya pada waktu itu 23 tahun.
Maksud saya terangkan di sini, saya juga sudah terbukti ikut serta dalam bidang. Tetapi kenapa? Nah, inilah masalah yang kedua. Kenapa tidak berlanjut sedangkan kita mengatur kursi dan sebagainya? Badan penerima siapa yang layak kursi? Kenapa kita tidak mendapat kursi? Bukan tidak mendapat. Ada orang yang lebih penting. Kebetulan guru saya ikut terjun ke sana. Maka kita serahkan kepada guru. Bapak Ustaz, silakan ke sini, saya mengundur diri saja dari ini. Maka tidak menjadi salah seorang dari anggota DPR. Walaupun tahun depan ada orang yang meninggal digantikan dengan kita, saya sudah menyatakan tidak layak berpolitik. Karena saya sudah melihat permainan partai politik itu tidak semuanya sehat. Ada hal-hal yang memang mengganggu alam pikiran kita. Jadi dengan demikian, dan bukan saja masalah DPR, termasuk dalam bidang-bidang hakim, karena kami juga adalah hakim, bahkan dicalon juga ke Hakim Agung dulu. Jadi kalau tidak ikut dipermasalahkan, sedangkan waktu ikut kita khawatir tidak mampu, khawatir tidak mampu. Apalagi waktu itu baru saya S1 Syariah, dan sekarang tidak ditulis pun S1 Syariah, sudah jadi calon Hakim Agung. Saya merasa, karena saya lihat kawan-kawan semua ketua pengadilan, sedangkan saya adalah hakim tinggi di Aceh. Maka dengan tanpa menyesal saya tidak ikut. Walaupun beberapa tahap sudah ikut dan sudah lulus. Tahap terakhir walaupun sudah diundang, sudah dipanggil, tidak hadir lagi. Dan saya menyatakan keberatannya bukan ada masalah lain, tetapi profil saya lebih baik mengajar sajalah. Maka kebetulan waktu itu orang tua saya mengharapkan saya bisa belajar. Maka dibukalah pengajian pertama, BPA, Badai Pengajian Agama. Nama waktu itu Balai Pengajian Agama. Dan sekarang memang sudah banyak dalam bentuk-bentuk yang lebih maju. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita sudah jelas boleh terjun dalam politik, tapi jaga prinsip-prinsip. Bahkan kalau kita tidak hati-hati, inilah peringatan Rasulullah. Inilah yang tulis tadi. Apa peringatan Rasulullah? La tas'alil imarah. Jangan kamu ambisi untuk memperoleh jabatan. Kenapa? Fa'in mu'titaha bimasalatin ukilta 'alaiha. Kalau kamu memperoleh jabatan karena meminta, karena ambisi, ukilta 'alaiha, engkau akan mendapat beban, diwakilkan semuanya. Maka ada istilah orang kampung, apakah hanya tim bersih? Panen menyaji bersih, semua urusan bersih. Yang sebenarnya kan berusaha urusan draw itu. Jadi semuanya membebankan, itu contohnya. Tetapi sebaliknya, kalau kita menduduki sebuah jabatan bukan karena ambisi, maka u'inta 'alaiha, dibantu, ditolong, bertolong. Allah menolong kita, masyarakat menolong kita. Dan ini juga adalah sudah sangat sulit pada zaman sekarang. Hampir dapat dikatakan tidak ada orang yang tidak berkepentingan dalam mencari jabatan ini. Bahkan Indonesia sampai sekarang ribut berbagai masalah. Bahkan ada yang harus menyimpang dengan undang-undang adalah karena jabatan ini, dengan bermacam cara. Maka saya sendiri sangat sedih juga melihat bangsa kita. Bangsa kita, kalau istilah sekarang, negarawan.
negarawan. Artinya sedikit sekali orang yang menjadi negarawan. Jadi semuanya bukan menjaga tujuan bangsa apa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ini tidak ada seperti itu. Jadi lazimnya secara umum orang cenderung merebut kepentingan-kepentingan tertentu. Dan inilah yang diawasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita dapat menyimpulkan tidak salah kalau kita terjun dalam bidang politik. Hanya saja jaga apa yang merugikan, apa yang berbahaya. Berbahaya artinya sesuatu yang tidak diizinkan kita merebutnya dan sebagainya. Karena semuanya kalau tidak terjun dalam bidang ini, maka banyak tujuan orang Islam tidak menerimanya. Karenanya kaidah usul dinyatakan al-wasailu hukmul maqasid. Kalau mengatur rakyat penting, maka jabatan untuk bisa menduduki mengurus rakyat itu juga penting. Maka termasuk masalah politik. Maka yang ada bakat bidang ini, misalnya kalau saya ini tidak ada bakat, maka kita dilupakan saja. Apalagi sudah sekarang ini banyak orang telepon dulu, macam-macam bentuk. Bahkan banyak kawan saya, bahkan murid kita juga turun ke sana, tapi kita tidak memberi tanggapan karena itu bukan bidang kita. Tetapi sebaliknya kalau bidang sosial mungkin ada nilai-nilai lain. Jamaah yang berbahagia, dari uraian yang kami sampaikan, definisi daripada syariat yang mencakup dalam semua bidang dan hubungan dengan kemasyarakatan, apalagi yang berhubungan dengan politik juga menyangkut dengan semua bidang-bidang kemasyarakatan, bidang kemaslahatan dan sebagainya, maka tidak salah. Jadi jangan diterjemahkan seperti pendapat orang. Apalagi kalau ulama terjun dalam bidang politik, ini dianggap sudah menyimpang. Itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Juga ulama itu kan ada ilmu dia. Tetapi kalau ulamanya tidak peka dengan urusan rakyat, itu apa ke sana? Lebih bagus dengan posisinya sekarang saja, apakah mengajar dan sebagainya. Tetapi karena memang memiliki profil, potensi, ia bisa membangun, menggerakkan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu seperti kesejahteraan dan sebagainya, maka wajar-wajar sajalah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia ke depan tidak lagi akan dipilah-pilah. Jadi ini tidak perlu diikut sertakan dan sebagainya. Maka semuanya harus kita membaca bagaimana agama kita memberi sinyal dalam bidang ini. Kalau memang perlu, berapa kita mengelaknya. Karena dalam prinsip kaidah usul juga disebut hal hukmu yadurru ma'adillah wujuda wa adama. Hukum itu boleh atau tidak? Hukum itu berkisar kepada wujuda wa adama. Alasannya apa? Yadurru ma'adillah wujuda wa adama. Illat adalah alasannya. Jadi kalau alasannya bagus, lebih sekarang banyak orang, saya ingin harus terjun untuk memperhatikan nasib rakyat. Tentu saja geraknya itu berpahala dan sebagainya. Dan ini barangkali ini waktunya sudah habis, kita lanjutkan ke depan dan saya tidak akan menyampaikan
meskipun banyak juga kawan-kawan yang menelpon supaya turun membantu dan sebagainya. Membantu saja dengan doa. Siapa yang ikhlas karena Allah, siapa yang menjaga kepentingan rakyat dan sebagainya, ya Allah luluskan dia. Apakah DPR, apakah jabatan, pejabat, bupati atau gubernur dan sebagainya. Hanya mudah-mudahan ada manfaat terutama kepada saya sendiri yang pernah juga berkecimpung dalam bidang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني